setelah masuk Islam tidak pernah sekalipun mengucapkan syair lagi. Apa kata beliau? Yakfinil Quran, cukup bagiku Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Babu ma jaa fi sifati kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syi'ri. Bab menjelaskan tentang bagaimana pembicaraan Rasulullah di dalam syair. Apakah Rasulullah SAW itu mengucapkan syair ataukah tidak? Dan bagaimana Rasulullah SAW menyikapinya? Diriwayatkan bahwasanya dari Sayyidatina Aisyah itu ditanya, qila laha hal kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatamatsalu bi syai'in min asy-syi'ri, apakah Rasulullah SAW itu pernah berbicara mengambil daripada pembicaraan orang-orang lain, daripada syair, mengambil syair mereka kemudian digunakan untuk berbicara. Maka Sayyidatina Aisyah mengatakan, qalat kana tamatsalu bi syair ibni Rawahah. Rasulullah SAW pernah berbicara mengambil daripada syair yang pernah dilantunkan atau digubah oleh Ibn Rawahah. Dilantunkan oleh Ibn Rawahah. Siapa itu Ibn Rawahah? Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah itu beliau masuk Islam di tahun pertama daripada hijrah. Beliau termasuk daripada Ansari Khazraji. Beliau dari Bani Khazraj, orang-orang Ansar yang dari Bani Khazraj. Banyak beliau ikut dalam peperangan bersama Rasulullah terkecuali Fathu Makkah. Kenapa? Karena beliau memang meninggal dunia pada perang Mu'tah. Perang Mu'tah, beliau sebagai amir, pemimpin, panglima di dalam peperangan. Perang Mu'tah itu peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, diperintahkan oleh Rasulullah SAW mengutus pasukan dengan memilih 3 panglima secara langsung. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW memerintahkan kepada pertama Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Kalau seandainya nanti Abdullah bin Rawahah meninggal dunia, maka diganti dengan Ja'far bin Abi Thalib. Kalau meninggal dunia, diganti dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Kalau meninggal dunia, tiga-tiganya itu meninggal dunia, maka kalian pilihlah sendiri untuk menentukan siapa yang akan menjadi panglima. Ternyata betul, siapa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di situ meninggal dunia. Abdullah bin Rawahah terbunuh dalam peperangan Mu'tah. Kemudian diganti dengan Sayyidina Ja'far At-Tayyar, meninggal dunia. Sayyidina Zaid bin Harithah meninggal dunia. Kemudian kaum muslimin berunding siapa yang akan menjadi panglima perang selanjutnya. Kemudian mereka memutuskan bahwasanya Sayyidina Khalid bin Walid yang menjadi panglima perang. Sehingga ketika Sayyidina Khalid bin Walid menjadi panglima perang dalam peperangan tersebut, mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum susah dikalahkan. Perang Mu'tah tersebut. Termasuk daripada yang menjadi pemimpin itu adalah Abdullah bin Rawahah ini. Sayyidina Abdullah bin Rawahah pernah mengucapkan syair, wa yatika bil akhbari malam tuzawwadi. Pernah Rasulullah SAW mengikuti, pernah berbicara itu menirukan apa yang pernah diucapkan Sayyidina Abdullah bin Rawahah, wa yatika bil akhbari malam tuzawwadi.
Kemudian diriwayatkan juga dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Inna asdaqa kalimatin qalha syair kalimatul labid." Rasulullah SAW belum mengatakan bahwasanya termasuk daripada yang paling benar adalah kalimah yang pernah diucapkan oleh Labid. Ya, ada namanya saudara, namanya sahabat namanya Labid. Labid bin Rabi'ah al-Amiri. Beliau termasuk daripada pembesar dari orang-orang yang ahli syair. Ya, ahli syair beliau. Labid namanya Labid bin Rabi'ah al-Amiri. Beliau masuk Islam dan memperbaiki keislamannya. Setelah beliau masuk Islam, Labid ini tidak pernah lagi menggubah syair. Ditanya, "Wahai Labid, kenapa engkau tidak pernah menggubah syair lagi? Padahal engkau sebelum masuk Islam penyair ulung." Ya, begitu. Pandai dalam membuat syair-syair. Tapi setelah masuk Islam tidak pernah sekalipun mengucapkan syair lagi. Apa kata beliau? Yakfinil Quran, cukup bagiku Al-Quran. Jadi tidak perlu lagi untuk mendendangkan syair-syair, karena yang didendangkan oleh beliau adalah Al-Quran yang dibaca setiap waktunya. Begitu. Termasuk daripada yang diucapkan sebelum dia masuk Islam, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kada Umayyah bin Abi Salat an yuslim. Jadi ketahuilah bahwasanya setiap sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala itu batil. Ya. Semuanya hancur, binasa. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hampir-hampir Umayyah ibn Abi Salat masuk Islam. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ketahuilah bahwasanya setiap sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala batil, hancur, binasa. Ini kalimat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalimat syair yang diucapkan ya, Rasulullah mengutip in asdaqa kalimah. Sesungguhnya sebenarnya kalimat yang pernah diucapkan oleh syair adalah kalimat yang diucapkan oleh Labid bin Rabi'ah. Ya, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah bahwasanya setiap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala batil, hancur, binasa. Kemudian pernah Rasulullah SAW itu diriwayatkan dari Jundub bin Sufyan al-Bajali qala asaba hajarun usbu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadamiyat. Ada batu yang mengenai jari jemari Rasulullah SAW sehingga berdarah kaki Rasulullah SAW tersebut, usbu' Rasulillah. Maka Rasulullah SAW bilang kepada jari tersebut, hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma lagiti. Engkau hanya jari yang berdarah dan engkau di dalam sabilillah digunakan di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini syair, hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma lagiti. Bilang sama jarinya, jempolnya atau jarinya Rasulullah SAW yang terkena batu berdarah, Rasulullah bilang begitu. Engkau hanya sebuah jari yang berdarah dan engkau diajak digunakan di dalam fisabilillah bersama Rasulullah SAW. Begitu juga diriwayatkan bahwasanya Anil Bara bin Azib qala lahu rajulun afarartum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah faqala la wallahi ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin walla sar'anun nas talaqqathum Hawazin bin Nabli wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi wa Abu Sufyan bin al-Harith bin Abdul Muttalib akhidun bil jamiha wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana an-nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Pernah suatu hari diceritakan bahwasanya
dari Sayyidina Barra bin Azib, ada seorang tanya kepada beliau, afarartum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian lari dari musuh ya, ketika peperangan Hunain ya, Hawazin, perang Hawazin ini ketika peperangan Hunain. Kapan itu terjadi peperangan Hunain? Terjadi peperangan Hunain itu pada tahun 8 Hijriah. Setelah Fathu Mekkah, Rasulullah SAW bisa menundukkan kota Mekkah, kemudian pulang Rasulullah SAW. Dan banyak daripada sahabat, Rasulullah datang membawa 10.000 sahabat ketika Fathu Mekkah. Kemudian ketika kembali ke kota Madinah, banyak lagi yang masuk Islam. Hampir 12.000 ketika pulang ke kota Madinah. Perang di situ bersama melawan daripada orang-orang Hunain. Disebut dengan peperangan Hunain. Kemudian pada peperangan Hunain, sahabat-sahabat Rasulullah SAW merasa bangga karena sudah bisa mengalahkan orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, dikembalikan lagi untuk kaum muslimin Mekah tersebut, sehingga mereka mengatakan kami tidak akan pernah terkalahkan begini. Ternyata subhanallah di dalam peperangan tersebut baru dimulai peperangan kaum muslimin kalah, dipukul mundur ya, dipukul mundur. Maka ditanya, ini ada satu sahabat bilang, afarartum an Rasulullah SAW ya Aba Umarah, apakah kalian itu lari daripada Rasulullah SAW ya, meninggalkan Rasulullah SAW dalam peperangan ya. Faqala la wallah ma walla Rasulullah SAW walakin walla sar'anun nas talaqadhum Hawazin bin Nabl ya. Jadi ketika dalam peperangan tersebut kaum muslimin ternyata dipukul mundur, kalah. Rasulullah SAW tetap tidak mundur satu jengkal pun, tetap bersama baghlah, bighalnya ya. Rasulullah SAW membawa bighal, duduk di atas bighalnya. Sedangkan Abu Sufyan ibn al-Harith bin Abdul Muttalib itu yang memegangi daripada kendalinya ya. Dan Rasulullah SAW bilang kepada mereka, Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah seorang nabi, tidak ada kedustaan, dan saya adalah putra daripada Abdul Muttalib. Pantang mundur dalam peperangan. Dipukul mundur orang muslimin, kalah dalam peperangan tersebut di awal-awal peperangan. Kemudian Rasulullah SAW bilang kepada Abbas, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, ya Abbas, ya Am, wahai Abbas, panggil semuanya para sahabat ya. Ini Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib memiliki suara yang keras ya, ketika memanggil keras suaranya, dari jarak beberapa kilo kedengaran. Para sahabat banyak yang lari, namun Rasulullah SAW tetap di atas bighalnya, kendaraannya, enggak mundur sekalipun, tetap ya, meskipun panah menerjang begitu, banyak yang datang perang, tapi Rasulullah SAW enggak mundur sekalipun. Bilang Rasulullah SAW, ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib, saya adalah seorang nabi dan tidak ada kedustaan ya, dan saya adalah putra daripada Abdul Muttalib, enggak mungkin mundur. Kemudian Sayyidina Abbas diperintahkan oleh Rasulullah, ya Abbas, panggil para sahabat, jangan ada yang pergi, jangan ada yang pulang. Maka tersadarkan Sayyidina Abbas memanggil semuanya, ashab Rasulullah wa sahabat-sahabat Rasulullah. Rasulullah memanggil kalian untuk kembali lagi, sehingga para sahabat tersadarkan ya, yang tadinya membanggakan jumlah sahabat tersebut dengan bilangan yang banyak yang tidak mungkin terkalahkan, ternyata titipkan rasa takut di dalam hati mereka. Namun ketika mereka bertumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut yang di dalam hatinya dihilangkan. Ketika rasa ketakutan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berani untuk menuju pada peperangan sehingga mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk daripada
peperangan yang mana Rasulullah SAW itu mendapatkan ghanimah, mendapatkan harta yang banyak itu dari Hunain, banyak banget. Dan setelah peperangan tersebut Rasulullah SAW memberikan harta ghanimah tersebut kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Sedangkan para sahabat-sahabat Ansor tidak diberikan satu pun daripada mereka, enggak diberikan. Ya, tidak diberikan sedikit pun daripada harta rampasan perang tersebut. Semuanya dikasihkan kepada orang-orang Quraisy. Ya, atau orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, ada yang dikasih 100 onta, 1000 kambing dikasih. Semuanya dikasih. Tapi orang-orang Ansor enggak dikasih sedikit pun. Sehingga sahabat-sahabat Ansor yang masih kecil, ya, mereka berbisik satu sama lain. Ini Rasulullah SAW ngasih ke kaumnya doang. Kita enggak diperhatiin sama Rasulullah SAW. Maka kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan satu sahabat daripada sahabat Ansor untuk dikumpulkan dalam suatu tempat. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada mereka. Ini semuanya sahabat Ansor semuanya, enggak ada yang lain, enggak ada ya Rasulullah. Rasulullah bilang kepada mereka, ya ma'syaral Ansor, wahai kalian sahabat-sahabat Ansor, kalau seandainya bukan karena hijrah, laulal hijrah lakuntum ra'an minal Ansor. Kalau seandainya bukan karena hijrah, pasti aku akan termasuk daripada bagian kalian orang-orang Ansor. Ya, hubbul Ansor minal iman. Cinta kepada Ansor termasuk daripada bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak Rasulullah SAW berbicara kepada mereka. Ya, kemudian mengatakan, araditum atardaun, apakah engkau tidak ridha? Ya, fala tardun, apakah engkau tidak ridha? Ya, apabila mereka orang-orang yang baru masuk Islam, ya, pulang ke rumah mereka dengan membawa kambingnya, sapinya, emas, peraknya, ghanimah mereka dapatkan, mereka pulang ke rumah masing-masing dengan membawa harta benda itu semua. Ya, sedangkan kalian wahai sahabat-sahabat Ansar pulang ke rumah kalian membawa Rasulullah SAW. Ya, sehingga mereka mengatakan radina. Kita ridha ya Rasulullah, kita ridha ya Rasulullah. Mereka pulang membawa Rasulullah SAW ke kota Madinah. Ya, Rasul tidak menetap ke kota Mekah, tapi kembali ke kota Madinah. Kebanggaan buat mereka, hadiah terbesar buat orang Madinah, sahabat-sahabat Ansar adalah adanya Rasulullah di kota Madinah. Begitu. Nah, ini Rasulullah SAW ketika perang Hunain mengatakan anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ya. Gubah daripada syair. Begitu. Kemudian diriwayatkan dari Anas bin Malik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah fi umratil qadha. Rasulullah SAW masuk ke kota Makkah dalam umrah qadha. Umrah qadha itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Ketika tahun 5 Hijriah terjadi perang Khandaq. 6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasulullah SAW ingin masuk ke kota Makkah dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Enggak boleh masuk. Sehingga disitulah permulaan daripada inna fatahna laka fatham mubina, Fathu Makkah yang sesungguhnya. Kemudian Rasulullah SAW tidak boleh untuk masuk ke kota Makkah, sehingga Rasulullah SAW tetap balik ke kota Madinah. Di tahun selanjutnya, di tahun ke-7 daripada Hijriyah, Rasulullah SAW dan para sahabat umrah, sehingga disebut dengan umratul qadha. Padahal ya umrah, tapi disebut dengan umratul qadha karena pada tahun ke-6 Hijriah nggak bisa masuk, sehingga bisa masuk pada tahun ke-7 Hijriah tersebut. Kemudian ketika tahun 8 Hijriah Fathu Makkah, terjadi Fathu Makkah. Ketika tahun 9 Hijriah, ya Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin haji. Ketika tahun ke-10 Hijriah, ya maka Rasulullah SAW sendiri yang memimpin haji dengan disebut dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, di dalam umratul qadha itu Rasulullah SAW masuk ke kota Makkah. Sedangkan Abdullah bin Rawahah, ya, Ibnu Rawahah yamshi baina yadayhi wa Ibnu Rawahah yamshi baina yadayhi. Ibn Rawahah Abdullah bin Rawahah al-Ansari al-Khazraji.
Itu ini umratul qadha ya. Sebelum belum meninggal dunia, sebelum diutus dalam peperangan Mu'tah tadi. Ya, sebelum diutus dalam peperangan Mu'tah, karena setelah umratul qadha ada peperangan Mu'tah, meninggal dunia. Begitu. Nah, beliau ketika umratul qadha sedang masuk ke kota Mekah, Rasulullah SAW itu Sayyidina Abdullah bin Rawahah mendendangkan sebuah syair, khallu banil kuffari an sabilih al-yawma nadribukum ala tanzilih darban yuzilul ham an magilih wa yudhilul khalila an khalilih. Begitu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Rawahah mendendangkan suatu syair, khallu banil kuffari an sabilih. Beliau bersama Rasulullah. Rasul mendengarkan, al-yawma nadribukum ala tanzilih darban yuzilul hama an magilih yudhilul khalila an khalilih. Faqala lahum, kemudian Sayyidina Umar bilang kepada Sayyidina Abdullah bin Rawahah, ya baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi haramilah taqulu syair. Hai Abdullah bin Rawahah, di hadapan Rasulullah, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, engkau mengucapkan syair? Maka Rasulullah SAW mendengar pembicaraan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abdullah bin Rawahah tersebut. Apa kata Rasulullah? Khali anhu ya Umar, biarkan di Umar. Falahi asra fihim min nadhin nabl. Apa yang diucapkan itu lebih cepat ya daripada anak panah yang dilepaskan. Dalam arti sampai kepada mereka orang-orang kafir Quraisy. Ya. Khallu banil kufar an sabilih al-yawma nadribukum ala tanzilih darbal yuzilul hama an magilih wa yudhilul khalila an khalilih. Biarin ya orang-orang kafir ya untuk bisa membiarkan jalannya. Pada hari ini kita mukul mereka dalam arti perang, maksudnya kita telakkan mereka, pukul mereka, pukulan telak. Darban yuzilul hama an magilih, pukulan yang bisa menghilangkan kepala dari badannya, ya, sehingga membuat seseorang lupa ya dengan kekasihnya sendiri. Begitu. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan jalastu Nabiya sallallahu alaihi wasallam aktsar min 100 marrah. Saya duduk bersama Rasulullah SAW lebih dari 100 kali. Jalastu Nabi. Saya duduk bersama Nabi. Ketika Rasulullah duduk, saya ikut duduk bersama Rasulullah SAW lebih dari 100 kali. Wa kana ashabuhu yatanashaduna syair. Sedangkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu mendendangkan syair. Wa yatadzakaruna asya' min amril jahiliyah wa huwa sakit. Kemudian banyak daripada mereka yang mengingatkan, bercerita tentang masa-masa jahiliyahnya. Ya. Dan Rasulullah SAW diam. Wa rubbama tabassam ma'hum. Kadang Rasulullah SAW senyum bersama mereka. Ya, mendengarkan Rasulullah SAW ya mengambil hati mereka ya. Subhanallah. Jadi duduk dengan para sahabat, kemudian yang ini mendendangkan syair, lagu-lagu, nyanyian yang indah, ya, kemudian kadang ada yang cerita tentang masa lalunya di zaman jahiliyah. Rasulullah duduk bersama mereka, ya. Kemudian kadang Rasulullah SAW senyum, ya, apa yang mereka ceritakan mungkin agak lucu atau bagaimana, karena Rasulullah senyum bersama mereka. Haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Syarik an Abdullah bin Umair an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy'aru kalimatin takallamat bil Arab kalimatul labid. Ya, kalimat yang paling benar yang diucapkan oleh orang-orang Arab adalah kalimat yang diucapkan oleh Labid tadi itu. Labid bin Rabi'ah. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah sesungguhnya setiap sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala batil, rusak, hancur. Diriwayatkan dari Amr bin Syarid an abihi, yaitu Syarid. Nah. Amr bin Syarid an abihi, yaitu Syarid, namanya Abdul Malik.
an abihi qala kuntu ridfan nabi sallallahu alaihi wasallam fa ansyadtuhu mi'ata qafiyatin min qali Umayyah bin Abi Salat Ats-Tsaqafi. Syarid, ya Syarid namanya Syarid, namanya Abdul Malik, Abdul Malik atau Syarid ini beliau pernah bonceng bersama Rasulullah, maksudnya ikut di dalam kendaraannya Rasulullah SAW. Kuntu ridfan Nabi SAW. Ya, karena saya diajak oleh Rasulullah naik kendaraannya, naik ontanya, maka saya mendendangkan satu syair. Bukan hanya sekedar 1-2 tapi mi'ah qafiyah. Ya, beberapa bait, hampir 100 bait. Dari ucapan Umayyah bin Abi Salat Ats-Tsaqafi. Ucapan daripada Umayyah bin Abi Salat Ats-Tsaqafi. Kemudian kullama ansyatuhu baitan, ketika saya mengucapkan satu bait, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayo lanjutin. Ya, hatta ansyatuhu mi'ah, sehingga ketika selesai daripada bait Rasulullah bilang, ayo lanjutin. Hayya. Terus ternyata sampai 100 bait yang diucapkan oleh Syarid tadi. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam in kada la yuslim. Ya, Umayyah bin Abi Salat Ats-Tsaqafi hampir-hampir dia masuk Islam. Begitu. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah, qalat kana Rasulullah SAW yadhu li Hassan bin Thabit minbaran fil masjid. Rasulullah SAW itu membikinkan mimbar khusus untuk penyair. Jadi Rasulullah SAW punya penyair. Jadi kadang untuk menemui tamu atau utusan-utusan orang-orang kafir dari beberapa negara, itu mereka memiliki syair-syair, tukang syair yang handal. Ya, kemudian ketika mereka punya ahli syair berbicara tentang syair, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Hasan bin Thabit untuk berbicara, ya, untuk menanggapi syair mereka dengan syair. Ya. Ahli syair Sayyidina Hasan bin Thabit ini. Maka Rasulullah SAW juga membikinkan mimbar khusus untuk Sayyidina Hasan bin Thabit. Ya Allah li Hasan bin Thabit mimbaran fil masjid, di Masjidin Nabawi, di masjidnya Rasulullah SAW. Yagumu alaihi qaiman, kemudian beliau berdiri untuk yufakhir an Rasulillah SAW, membanggakan Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan innallaha yu'ayyidu Hassan bi ruhil qudus ma yunafihu aw yufakhiru an Rasulullah SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menguatkan Hasan bin Thabit dengan ruhul qudus. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seakan malaikat yang meniupkan ke telinganya untuk bisa mengubah suatu syair untuk membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Sayyidina Hasan bin Thabit. Ya, ma'ruf qasidah yang dikarang oleh Sayyidina Hasan bin Thabit. Ya, wa ajmalu minka lam taraqatu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ini adalah karangan daripada Sayyidina Hasan bin Thabit. Kemudian juga diriwayatkan dari hadatsana Ibnu Abi Zinad an Abi Urwah an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti itu. Ya, juga Rasulullah SAW pernah memberikan ridanya kepada Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair itu orang tadinya musyrikin, termasuk daripada orang kafir yang memerangi Rasulullah SAW dengan syair-syairnya. Ya, namun subhanallah sampai sekarang, sampai zaman ini nih, tidak ada syair yang digubah oleh Ka'ab bin Zuhair, ya, yang menentang Rasulullah atau cacian makian untuk Rasulullah sampai sekarang nggak ditemukan. Yang ada adalah syair yang digubah oleh Ka'ab bin Zuhair tentang keindahan Rasulullah SAW. Ya, sampai sekarang ada disebut dengan Banat Su'ad. Tapi syair-syair sebelumnya ketika dia masih kafir, tidak ada satupun syair yang sampai kepada kita
tentang bagaimana cacian kepada Rasulullah, enggak disampaikan. Enggak disampaikan. Kenapa? Ya karena kalau seandainya ya cacian, makian, kemudian diceritakan terus-menerus sampai kepada kita. Tapi cacian, makian, perkara-perkara yang tidak baik, bagaimana dengan mematikannya, menghilangkannya dengan tidak menyebutnya. Ketika tidak menyebutnya, selesai, habis. Tapi ketika diceritakan akan selalu ada. Tapi ketika tidak diceritakan, selesai masalahnya. Sehingga sampai sekarang nggak ada. Ka'ab bin Zuhair tidak pernah lagi apa yang pernah dilontarkan atau cacian, makian dari bait syair yang digubah oleh Ka'ab bin Zuhair, nggak ada. Padahal saking dahsyatnya musuh Rasulullah SAW bilang kepada para sahabat, ada beberapa orang yang harus dibunuh. Kalau seandainya ketemu, bunuh dia. Ya, bunuh walaupun bergelantungan di Ka'bah, bunuh. Tapi subhanallah, Ka'ab bin Zuhair ini selamat. Pergi dia ketika Fathu Makkah, pergi, lari. Kemudian dapat kabar bahwasanya dia akan dibunuh oleh kaum muslimin, bagaimanapun keadaannya akan dibunuh. Begitu. Subhanallah, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bin Zuhair ini. Ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen masuk Islam. Tapi tahu sendiri risikonya. Kalau saya ketemu sama sahabat bisa dibunuh karena Rasulullah mengatakan bunuh dia walaupun berkelantungan di Ka'bah. Kemudian datang ke Rasulullah SAW dengan memakai maskeran begitu ya. Kemudian setelah sampai kepada Rasulullah dibuka. Rasulullah SAW tidak menolehnya. Ya, datang ke depan Rasulullah SAW tidak menoleh. Dari samping kirinya, samping kanannya, Rasulullah SAW tidak menoleh. Ternyata subhanallah, para sahabat lupa apa yang pernah diucapkan Rasulullah. Kalau ketemu dia, bunuh dia. Ya. Rasulullah SAW ketika tidak menerima dia, barangkali ada orang yang ingat daripada sahabat, Rasulullah pernah mengatakan seperti itu sehingga dibunuh tuh Ka'ab bin Zuhair. Tapi enggak ada satupun sahabat yang ingat apa ucapan Rasulullah SAW tentang Zuhair tersebut. Subhanallah. Kemudian ya baru karena sahabat-sahabat enggak ngeh semuanya, enggak faham isyaratnya Rasulullah SAW. Kalau seandainya Rasulullah SAW bilang mengisyaratkan dengan matanya, gini, langsung dibunuh. Tapi enggak, Rasul tidak mengisyaratkan dengan matanya, tidak apa. Ya, tapi tidak melihat kepada Ka'ab bin Zuhair. Ketika datang dari depannya, datang dari kirinya, dari tengahnya, dibuang muka oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak ada satupun sahabat yang mengetahui isyaratnya Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW ketika seperti itu, ketika menghadap, ya udah, karena nggak ada satupun sahabat yang tahu, dia bilang, ya Rasulullah, saya akan masuk Islam. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah itu langsung, setelah dia masuk Islam, mengubah syair untuk Rasulullah SAW. Ya, disebut dengan banat su'ad. Ya. Sehingga Rasulullah SAW ya memberikan kepada Ka'ab bin Zuhair burdah. Burdah itu ridanya Rasulullah SAW. Burdah seperti ini yang dipakai oleh Rasulullah, dicopot oleh Rasulullah dan diberikan kepada Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Sehingga para ulama mengatakan sebenarnya ya yang disebut burdah itu ya ini ya qasidah yang dilantunkan oleh Ka'ab bin Zuhair. Kenapa? Karena ketika melantunkan qasidah tersebut atau bait syair tersebut langsung diberikan oleh Rasulullah SAW burdahnya, dikasih burdah. Ya, dikasih burdah oleh Rasulullah SAW. Sedangkan burdah yang terkenal sampai sekarang ini yang digubah oleh Imam Al-Busiri sebenarnya itu lebih cocok dengan al-bur'ah, obat. Kenapa? Karena Sayyidina Imam Al-Busiri, Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri itu dulunya penyair, ya, penyanjung daripada raja-raja. Ya, mereka puji raja-raja dengan syairnya.
Tapi ketika mereka muji tidak dapat apa-apa. Sehingga pada akhirnya beliau sakit, lumpuh. Ketika dia sakit lumpuh, maka tidak ada cara lain yang bisa menyelamatkan beliau. Raja yang tadinya dipuji, yang tadi dipuja dengan syair-syairnya, enggak memberikan perhatian sama sekali. Udah, selesai. Ya. Tapi beliau ketika sakit seperti itu sadar tidak ada cara lain untuk meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala melainkan tawassul kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga beliau berazam, berniat, bernazar untuk memuji Rasulullah SAW. Ya, kemudian beliau gubah ya burdah tersebut sampai pada kalimat famablaghul ilmi annahu basyarun. Puncak daripada pengetahuan seseorang adalah Rasulullah manusia. Tapi Al-Imam Al-Busiri nggak bisa untuk mensifatkan Rasulullah SAW yang selanjutnya. Bagaimana? Sehingga Al-Imam Al-Busiri itu mimpi, di dalam mimpinya ketemu Rasulullah SAW. Ya Busiri, ya Muhammad Al-Busiri, ya lanjutkan qasidah tersebut dengan wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Ya, fama balaghul ilmi fihi annahu basyarun. Kemudian enggak, untuk mensifatkan Rasulullah belum terbayang olehnya. Apa sifat yang pantas untuk Rasulullah SAW? Ya, udah dia tertidur, enggak bisa melanjutkan. Di dalam mimpinya ketemu Rasulullah SAW dan Rasul mengatakan wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Setelah itu dilanjutkan lagi sampai selesai. Setelah selesai, kemudian Rasulullah SAW mengusap badan daripada Sayyidina Muhammad Al-Busiri sehingga sembuh dari penyakitnya. Sehingga dikatakan bur'ah, mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk daripada qasidah yang perlu dibaca. Ya, perlu dibaca. Bahkan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Marsyatiri belum mengatakan membaca daripada qasidah burdah itu lebih afdal daripada 7 kali kita membaca Dalailul Khairat. Subhanallah. Karena pujian-pujian kepada Rasulullah SAW banyak hal dan banyak pahala yang didapatkan daripada pembacaan burdah tersebut. Yang pengen sembuh, yang pengen sehat, baca burdah. Ya, wasilah burdah pujian kepada Rasulullah SAW disembuhkan oleh Imam Al-Busiri yang masih sakit zahirnya, sakit batinnya, pengen mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa membaca burdah. Ya, burdah, subhanallah. Namun setelah menggubah Al-Imam Busiri ini, setelah membuat burdah, ya, membuat burdah. Ini ada beberapa ulama bilang, ya Imam Busiri, ente memberikan makom kepada Rasulullah, makom yang kurang layak. Kenapa? Masa engkau memberikan makom kepada Rasulullah dengan kasroh? Ya, ya kan? Amin tadakkuri jironim bidi salami majaz jadi ma'anjara memuklatin bidami, kasroh. Maka Al-Imam Busiri menggubah satu syair lagi disebut dengan Al-Hamaziyah, ya, itu dengan hamzah dhammah, ya, memuji dengan Rasul diberikan maqam dhammah, ya, kemudian hamzah dalam arti maqam yang mulia buat Rasulullah SAW. Jadi Al-Imam Busiri selain daripada qasidah burdah, banyak qasidah-qasidah yang lain yang masyhur, tapi yang paling terkenal daripada Imam Busiri yang banyak tersebar di penjuru dunia adalah burdah dengan lantunan qasidah yang indah, ya, banyak gampang dibaca dan enak untuk dinikmati. Itu ada qasidah burdah begitu. Naam. Babu ma jaa fi kalami Rasulullah SAW fis samar. Rasulullah SAW berbicara tentang samar. Nah, apa itu as-samar? Hadithul lail. Ya.
pembicaraan malam hari. Ya. Diriwayatkan dari Masruq mengambil daripada Sayyidatina Aisyah. Qalat Sayyidatina Aisyah bilang, haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzatalatin nisa'ahu haditsan. Pernah Rasulullah SAW menceritakan kepada istri-istrinya Rasulullah, kumpul istri-istrinya. Ya, masa Rasulullah SAW di suatu malam, kemudian Rasulullah SAW bercerita kepada istri-istri tersebut. Ya, salah satu daripada mereka bilang, ya, ka'annal hadithu khurafah. Seakan-akan ya Rasulullah, yang kau ceritakan ini cerita khurafat. Ya, cerita khurafat. Ya, padahal Rasulullah SAW cerita dengan cerita yang memang menakjubkan. Ya, tidak ada sesuatu yang bohong, yang dusta yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada istri-istrinya, enggak ada. Kemudian salah satu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya seakan-akan apa yang kau ceritakan itu cerita khurafat, enggak masuk akal, gitu maksudnya. Maka Rasulullah SAW bilang, atadrun ma khurafah, kalian tahu enggak apa itu khurafat? Khurafat itu, ini khurafat. Nah, Rasulullah SAW di situ atadruna ma khurafah. Rasulullah SAW mengkhitab dengan kepada istri-istrinya bukan dengan atadrina, tapi atadruna, ta'ziman li sya'nihinna. Tahu enggak engkau tentang khurafat? Khurafat itu kata Rasulullah SAW, kana rajulan min uzrah. Khurafat itu adalah seseorang dari uzrah. Ya. Qabilah minal Yaman masyhurah, qabilah dari Yaman. Ya. Jadi khurafat itu nama seseorang. Ya, nama seseorang sebenarnya. Dia itu dari Bani Uzrah, dari kota Yaman. Asaratuhul jin fil jahiliyah. Ya, diambil oleh jin pada zaman jahiliyah, ya, sebelum Islam, dia diambil oleh jin. Kemudian bertempat tinggal di dunia jin. Di dunia jin. Beberapa waktu di situ. Setelah tinggal lama di jin tersebut, di masanya jin itu, kemudian dikembalikan lagi ke rumah, dikembalikan lagi ke alam dunia, ke alam manusia. Jadi alam dunia ini ada alam jin, ada alam manusia, ada alam malaikat. Mereka memiliki alam masing-masing. Ya, jin tidak bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka, terkecuali dengan memiliki keistimewaan tersendiri. Karena ada sekat-sekat pembatas antara kita dengan mereka. Nah, dengan disebut dengan alam. Ya, di sekitar kita banyak, ya kan? Ini alamnya beda alam aja. Alam jin dan alam manusia beda. Nah, ada seseorang yang diambil oleh jin, diambil oleh jin, dimasukkan di alam mereka. Dan alam mereka itu lebih lama daripada alam kita. Alam manusia itu cepat. Ya, alamnya kita ini lebih cepat daripada alamnya mereka. Kemudian setelah ditaruh di situ, hidup bersama jin, dikembalikan lagi. Ketika kembali ke negerinya, kembali ke bangsa jin, ke bangsa manusia, ke alam manusia seperti ini, maka dicerita tentang yang terjadi di dunia jin tersebut. Keajaiban-keajaiban, ya, yang tidak pernah dia lihat di dunia, di alam jin sana. Kemudian orang mengatakan haditsu khurafah. Ya, khurafat menceritakan hal-hal yang aneh-aneh. Sehingga sampai sekarang terkenal dengan khurafat. Kalau ada sesuatu yang tidak masuk akal, yang nyeleneh begitu, biasanya dikatakan ini khurafat. Padahal khurafat itu nama buat seseorang dari Bani Uzrah atau dari kota Yaman yang diambil oleh jin. Rasul menceritakan ternyata khurafat itu seseorang
yang diambil jin ke alam mereka, ya, kemudian dikembalikan lagi sehingga menceritakan di alam-alamnya, begitu. Dan untuk menangkal, ya, makanya dianjurkan untuk membentengi diri kita dengan zikir-zikir atau dengan ayat kursi, sehingga tidak bisa diambil oleh mereka atau tidak bisa terlihat oleh mereka jin. Bahkan kita dianjurkan ketika kita mau melepas baju kita, terlebih seorang perempuan ketika ingin melepas bajunya, maka agar tidak tidak dilihat oleh jin, maka ucapkan Bismillahilladzi la ilaha illahu. Seseorang yang ingin melepaskan bajunya, baik itu laki maupun perempuan, terlebih seorang perempuan, ya, seorang perempuan. Kemudian jangan, supaya tidak terlihat anggota badan kita oleh jin, maka ucapkan Bismillahilladzi la ilaha illahu, maka akan menjadi penutup antara kita dengan mereka. Mereka tidak bisa melihat kita sama sekali kalau kita mengucapkan zikir tersebut. Ini penting untuk dilakukan, ya, karena kadang mereka bisa melihat, memiliki ilmu tersendiri, ya, sama seperti kalau orang bisa masuk ke alam mereka, berarti mereka memiliki ilmu tersendiri, kelebihan sehingga masuk pada alam mereka. Mereka bisa masuk ke alam kita, maka mereka punya kelebihan tersendiri. Begitu. Ala kulli hal, ya, itu yang diceritakan oleh Rasulullah dengan hadis khurafat. Hadis diceritakan khurafat, seseorang yang menceritakan keajaiban-keajaiban di alam jin. Tapi Rasulullah tidak menceritakannya bagaimana keajaibannya, cuma menceritakan siapa itu khurafat. Wallahu a'lam bishawab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub wa dhallu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah.